hari ini saya akan bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya, mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-12. Hari ini saya akan fokus membagikan tentang satu karunia, yaitu karunia bahasa lidah atau bahasa roh. Tapi saya mau bagikan dulu tentang karunia-karunia yang ada dalam firman Tuhan, 1 Korintus pasal 12. Sekarang tentang apa? Karunia-karunia roh. Saudara tahu kenapa karunia dikatakan karunia-karunia? Ada berapa karunia? Ada berapa? Kalau di pasal ini ada 9, saudara. 9 karunia. Nah, saudara, apa membedakan karunia dengan buah? Ada berapa buah roh? Ada berapa? Ada yang ingat? Saudara kalau perhatikan, saudara baca di Galatia, kata buah roh itu tidak fruits. Kalau bahasa Inggris itu kan jelas. Kalau ada S-nya itu artinya jamak, lebih dari satu. Fruits. Tapi kalau saudara perhatikan, buah roh itu cuma fruit. Fruit of the spirit. Kalau bahasa Indonesia tidak jelas, buah saja. Tapi fruit of the spirit artinya buah roh itu cuma satu. Manifestasinya 9, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya itu, saudara. Betul ya, saudara? Artinya waktu saudara terima Roh Kudus dalam hidup saudara, semua buah roh itu sudah ada dalam hidup saudara. Tinggal manifestasinya saja belum, saudara. Amin. Tapi karunia-karunia tidak dikatakan satu karunia, tapi dikatakan gifts, ada S. Karunia-karunia. Kenapa tidak dikatakan satu? Kenapa dikatakan banyak? Karena ya, tidak semua karunia itu saudara dan saya punya. Nanti kita akan sama-sama belajar. Ya, karunia itu tidak semua kita bisa punya. Karunia semua yang sama. Hanya ada, saya lihat ada 2 karunia yang Tuhan berikan buat kita semua. Tapi yang lainnya, saudara, kita akan lihat bahwa itu karunia yang akan diberikan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi saudara tahu, Tuhan itu kasih kita itu bukan main-main, saudara. Dia kasih kita penolong yang lain pribadinya. Terus apa yang dia lakukan untuk menolong kita? Yang pertama, dia kasih kita panggilan dalam hidup ini. Dia kasih kita jawatan, panggilan. Jadi setiap kita ini panggilan hidup kita mungkin berbeda-beda, saudara. Ya, panggilan hidup saudara dan saya tidak semuanya sama. Amin. Roh Kudus itu dia kasih untuk berikan kita panggilan. Tapi waktu kita dipanggil, dia juga kasih kita perlengkapan untuk memenuhi panggilan itu. Dia memperlengkapi saudara dan saya untuk berjalan di dalam panggilannya, saudara. Nah, perlengkapannya itulah namanya karunia. Karunia. Apa beda karunia dengan talenta? Setiap orang, siapapun dia percaya Yesus, dia percaya Yesus, pasti punya talenta. Tidak ada orang yang lahir di bumi ini tidak ada talenta. Pasti ada satu. Pasti ada. Jadi sebenarnya tidak ada anak yang bodoh sebenarnya. Cuma beda talenta aja. Setiap orang itu lahir di bumi, itu pasti dia punya talenta. Amin, saudara. Cuma talentanya mungkin berbeda-beda. Tapi karunia itu hanya diberikan oleh Roh Kudus. Ya, talenta semua orang percaya sudah punya talenta. Tapi karunia itu diberikan Roh Kudus untuk pelayanan. Pelayanan membangun jemaat, dan kita lihat membangun diri sendiri, membangun dirinya sendiri. Jadi itu beda karunia, saudara. Dari akar katanya saja karunia itu adalah karisma. Karisma itu karunia. Ya, karunia-karunia. Kenapa dikatakan karisma? Akar katanya adalah charis. Saudara tahu charis? Katakan charis. Charis itu adalah anugerah, grace, charis. Ditambahi ma, jadi karunia-karunia. Itu jamaknya, bentuk jamaknya. Karisma itu artinya karunia-karunia. Charis itu artinya apa? Undeserved, unmerited favor. Sesuatu yang tidak layak, yang tidak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Namanya anugerah, itu pemberian cuma-cuma. Itu tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri untuk mendapatkannya.
kalau saudara bisa bayar untuk mendapatkannya, itu namanya bukan lagi anugerah, itu bukan lagi karunia, tapi itu adalah upah. Kalau saudara bisa lakukan untuk dapatkan itu, oh saya tidak mau karunia ini, saya mau karunia ini. Itu bukan lagi karunia, itu upah. Tapi sayangnya Tuhan tidak kasih kita upah dalam bentuk itu. Upah ada, reward. Reward itu ada. Waktu kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, Tuhan kasih reward. Tapi Tuhan kasih karunia, itu sesuai dengan panggilan saudara. Dia akan memperlengkapi saudara dengan karunia-karunia untuk menggenapi apa yang dia taruh dalam hidup saudara. Amin saudara. Waktu saudara pakai itu karunia, saudara berjalan dalam panggilan saudara, dia kasih saudara upah. Ya, luar biasa Tuhan kita. Wow, dahsyat saudara. Dia kasih kita panggilan, jawatan, dia kasih kita memperlengkapi, dan waktu kita pakai itu, dia kasih kita upah. Amin saudara. 1 Korintus 12. Sekarang tentang karunia-karunia Roh Kudus. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik pada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi yang bisa buat saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan adalah Roh Kudus. Jadi kalau saudara bisa percaya pada Yesus sebagai Tuhan, itu karena karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Ya, next. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Kalau saudara baca firman Tuhan, itu roh huruf besar, itu artinya Roh Kudus. Nanti ada roh huruf kecil, itu artinya roh saudara dan saya atau roh yang lain. Karena di dunia ini ada banyak roh saudara. Bukan hanya Roh Kudus. Ada roh setan, ada roh-roh dunia ini, ada roh saudara dan saya. Ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Sebab pada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, ini sudah mulai masuk macam-macam karunia. Berkata-kata dengan hikmat ini apa saudara? Berkata-kata dengan hikmat itu saudara bisa mendapatkan pewahyuan untuk berkata-kata dan itu membangun orang saudara ya. Dan saya seringkali mendapatkan itu saudara. Ya, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, kadang-kadang saya terbatas. Apa yang saya pelajari, apa yang saya renungkan, kadang-kadang itu terbatas. Tapi begitu ketika saya menyampaikan firman, kadang-kadang muncul kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat itu tidak tahu tiba-tiba muncul dan saya sampaikan. Dan itu ya, itu bukan dari saya, tapi Roh Kudus yang mengerjakannya. Makanya ketika saudara dengar firman, tiba-tiba saudara merasa, wah ini Pak Pendeta atau Pastor Rudi lagi ngomong tentang saya ini. Ini kok dia tahu masalah saya. Sebenarnya bukan saya saudara. Saya tidak tahu saudara masalah saudara. Ya, tapi Roh Kudus tahu. Dan dia bisa kasih masuk kata-kata hikmat dan itu bisa kena buat saudara dan saya. Waktu kita dengar firman Tuhan. Amin saudara. Karena kita punya seorang penolong yang lain hari ini. Dia yang tahu hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ya. Nah terus. So kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain Roh Kudus juga yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Nah ini beda saudara. Pengetahuan ini bukan pengetahuan yang kita dapatkan di sekolah teologi ya sekalipun. Ya saudara boleh sekolah S1, S2, S3. Tapi pengetahuan ini bukan soal kepintaran kita. Kalau sekolah, saudara bisa jadi pintar. Tapi hikmat saudara, itu tidak bisa dapatkan di bangku sekolah. Hikmat sudah dapatkan dari Roh Kudus. Hikmat itu bisa bicara pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, saudara. Ya, nah saudara tahu, berkata-kata dengan pengetahuan ini bukan bicara tentang kepandaian kita belajar, saudara. Berkata-kata dengan pengetahuan ini Roh Kudus akan kasih kita pengetahuan tentang sesuatu, tentang hidup seseorang. Ya, wah, di tempat ini ada yang sedang sakit ini.
Di tempat ini ada yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Di tempat ini sedang ada ngalamin, nah itu tiba-tiba Roh Kudus bisa kasih. Mungkin bisa secara detail, tapi mungkin juga bisa tidak secara detail. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus itu dia tahu setiap kehidupan saudara dan saya. Pengkhotbah tidak tahu, tapi Roh Kudus itu tahu dan dia bisa kasih pengetahuan. Dan waktu dia sampaikan itu tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Amin. Dia tidak pernah sampaikan itu untuk mempermalukan. Ya, kalau ada yang mempermalukan, ada di sini yang berdosa, berzina, berselingkuh, angkat tangan. Wah, saudara. Saudara itu jangan-jangan kalau mempermalukan itu bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang bicara itu menemplak dan membangun, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, kata-kata pengetahuan itu untuk apa sebenarnya? Itu untuk membangun jemaat, untuk melayani, saudara. Ya, untuk melayani. Nah, terus next. Kepada yang seorang Roh Kudus yang sama memberikan iman dan yang pada yang lain yang berikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi saudara saya percaya bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih bekerja sampai dengan hari ini. Kenapa saya katakan ini? Karena ada dua ekstrim, ada dua kubu yang bertolak belakang. Kubu yang pertama itu mengatakan bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu sudah selesai sejak zaman kita para rasul. Waktu Alkitab sudah dikanonisasi, pada saat itulah semua karunia-karunia sudah berhenti. Ya, dengan penafsiran dari 1 Korintus pasal 13. Tapi yang kita percayai di gereja ini, karunia-karunia itu masih bekerja sampai dengan hari ini. Saudara tahu kenapa masih bekerja? Karena itulah kita butuh untuk melayanan, saudara. Kita tidak bisa melayani tanpa karunia-karunia Tuhan. Kita tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Justru Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, memperlengkapi kita dengan karunia-karunia itu untuk melayani, saudara. Amin, saudara. Sehingga apa? Karunia-karunia itu masih ada dan bekerja sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Kita berjumpa, yang sempurna itu sudah datang. Amin, saudara. Dan saya percaya karunia, setiap kita itu Tuhan kasih karunia. Setiap kita Tuhan kasih panggilan. Tidak ada di tempat ini yang Tuhan tidak kasih karunia dan panggilan. Siapapun diri saudara, Tuhan kasih karunia dan Tuhan kasih panggilan. Kalau dia kasih panggilan, berarti dia kasih karunia untuk saudara berjalan dalam panggilan hidup saudara. Amin, saudara. Ya. Next. Kepada yang seorang Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Mujizat masih ada sampai dengan hari ini. Dan kepada yang lain yang berikan karunia untuk bernubuat. Nah, bernubuat ini tidak selalu kita tahu tentang hal-hal yang supranatural tentang masa depan. Bernubuat ini bisa dilakukan oleh semua kita orang percaya. Bernubuat ini adalah ketika engkau memperkatakan sesuatu yang baik untuk menguatkan saudara seiman saudara. Saudara bisa pakai ayat-ayat firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Saudara bisa perkatakan itu pada saat rekan saudara sedang lemah. Ya, ada yang orang-orang yang saudara kenal sedang lemah, saudara perkatakan janji Tuhan. Itu kata-kata nubuatan saudara. Tidak harus selalu yang saya melihat. Wah. Nah, kadang-kadang kan di kota kita ini kan banyak ya. Tim doa. Tidak ada yang salah saudara. Ya. Cuma kadang-kadang kalau sampai, nah nanti ada lagi karunia untuk membedakan bermacam-macam roh itu saudara. Nah, tapi tadi saya belum jelaskan satu kubu yang satu ya. Tadi kubu yang satu mempercayai karunia-karunia sudah berhenti. Tapi kubu yang satu itu selalu bicara gini, kalau tidak ada sensasinya berarti Roh Kudus tidak bekerja. Jadi kalau Roh Kudus bekerja itu mesti ada merinding-merindingnya. Tidak tahu? Kalau ada sensasi gemetar-gemetar itu baru ada Roh Kudus. Kalau tidak, itu tidak, Roh Kudus tidak bekerja. Saudara, kita juga tidak seperti itu. Gereja kita mempercayai. Saudara mau merinding, tidak merinding. Roh Kudus tidak pernah tinggalkan saudara. Amin, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, oleh imanmu dia diam di dalam hatimu. Amin, saudara. Tapi saudara bisa rasakan hadiratnya, bisa sampai ke perasaan, bisa tidak? Bisa.
Tuhan kasih kita perasaan juga untuk merasakan hadiratnya salah satunya. Untuk kita bisa merasakan, tapi bukan itu patokan kita. Bukan itu patokan kita, jangan digerakkan oleh perasaan saudara. Karena perasaan kita bisa naik turun. Tapi iman kita, apa yang firman Tuhan katakan, itu yang mesti kita percayai. Amin saudara. Waktu engkau tidak rasakan kehadiran Tuhan, bukan berarti dia tidak hadir. Dia selalu ada. Ya mungkin engkau tidak bisa rasakan, tapi engkau mesti mempercayai. Dengan imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dia tinggal dalam hidup kita. Amin saudara. Ya. Next. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain untuk memberikan karunia bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini juga karunia membedakan bermacam-macam roh. Jadi saudara di dunia ini banyak roh saudara. Bukan cuma Roh Kudus. Ada roh kita dan ada roh dunia ini yang dikuasai oleh iblis. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu, ya seorang bisa ngomong firman tapi yang menggerakkan dia bisa-bisa yang lain saudara. Bisa saudara. Kalau saudara lihat pengajaran-pengajaran yang ada di media sosial, hari-hari ini saudara ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, awalnya mereka pakai firman Tuhan, tapi digeser akhirnya kita dibuat meragukan firman Tuhan kita sendiri. Kalau saudara saya sebut saja gereja Tuhan yang Maha Kuasa ada di media sosial, saudara hati-hati. Itu pengajaran yang sesat saya katakan, karena itu membuat kita meragukan Alkitab kita sendiri pada akhirnya dan mendegradasi ketuhanan Yesus pada akhirnya saudara. Dan mereka berkata bahwa Yesus sudah hadir di dunia dalam bentuk seorang wanita, ada di Cina sana. Nah saudara hati-hati, mereka mulai dengan sangat lembut sekali, dengan sangat smooth, tapi mereka akan bawa kita bergeser. Nah karunia membedakan bermacam-macam roh. Ada orang yang bisa tahu, wah ini lain ini rohnya, spiritnya lain ini. Waktu dia bicara spiritnya lain. Ya, dulu pernah di tempat kita ya, saya sudah sering saksikan ini. Waktu ada tim doa datang, tiba-tiba ada pernyataan roh di situ. Dan pernyataan roh itu berkata, aku benci kalian. Jadi Tuhan bilang nih saudara ya. Jadi saudara saya, ini Tuhan atau bukan ini? Kok Tuhan kok seperti itu? Ya kan? Padahal saya belum tahu, belajar banyak. Nah kita harus tahu bahwa Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Amin saudara. Ya, dan itu salah satu tanda untuk membedakan juga. Tapi ada orang-orang yang diberikan karunia khusus untuk membedakan bermacam-macam roh. Tapi kalau saudara belum bisa bedakan, cari dasar dari firman Tuhan. Kalau itu berbeda ataupun bertolak belakang, saudara mesti hati-hati. Ya. Nah, tapi Tuhan ada karunia itu saudara ya. Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, nah ini bahasa roh yang di sini maksudkan adalah bahasa roh yang digunakan untuk membangun jemaat. Ya, ada orang tiba-tiba kita lagi berdoa, tiba-tiba dapat bahasa roh. Tapi kemudian ada yang dapat karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah ini karunia bahasa roh yang digunakan untuk membangun jemaat. Tuhan mau bicara kepada umatnya, tapi dengan perantaraan Roh Kudus yang berikan karunia bahasa roh, tapi ada yang menerjemahkannya saudara. Ya, next terus. Menafsirkan bahasa roh itu. Nanti di 1 Korintus 14 kita akan masuk karunia untuk berbicara dengan bahasa roh, tapi bukan untuk membangun jemaat, tapi untuk membangun diri kita sendiri. Ya, nanti saya akan masuk situ saudara. Tapi kita teruskan dulu saudara. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang bukan kita yang menghendaki, dikehendaki olehnya, oleh Dia. Jadi saudara tidak perlu iri satu dengan yang lainnya. Saudara harusnya merasa aman. Karena apa? Yang pilihkan saudara panggilan bukan diri saudara sendiri, tapi Tuhan yang pilihkan saudara panggilan dan Dia berikan karunia sesuai dengan apa yang dikehendakinya buat hidup saudara dan saya, sehingga saudara tidak perlu iri satu dengan yang lainnya. Amin. Saudara tidak perlu iri, dia kalau doa orang sakit sembuh ya. Kalau saya doa orang sakit kok tambah mati ya. Saudara,
Karunia itu bukan dari saudara. Karunia itu dari Tuhan. Amin. Kalau dia sembuh, kemuliaannya juga bukan buat saudara dan saya. Itu karena karunia Tuhan yang bekerja. Kalau dia tidak sembuh juga jangan menyalahkan diri saudara, jangan mengintimidasi diri saudara. Amin saudara. Ya. Jadi saudara stres, aduh saya doa orang kok tidak sembuh-sembuh tambah mati. Akhirnya kita jadi tertuduh saudara. Jangan saudara ya. Tidak perlu iri satu dengan yang lainnya. Kalau dia khotbah kok orang semangat, kalau saya yang khotbah orang tidur semua. Ya. Saudara, kadang-kadang kita mesti, nah justru dalam gereja inilah kita mulai belajar pelayanan. Waktu kita melayani disitulah karunia kita mulai kelihatan. Ya, karunia itu Tuhan sudah kasih, tapi waktu engkau tidak pakai itu tidak kelihatan saudara. Waktu engkau mulai pakai, itu mulai kelihatan. Panggilan saudara. Ya, mulai kelihatan di situ. Dan saudara tidak bisa paksakan kalau itu bukan panggilan saudara. Pelayanan itu bukanlah suatu paksaan, tapi pelayanan suatu panggilan. Karena Tuhan yang menetapkan saudara. Tuhan yang memanggil hidup saudara. Waktu dia panggil hidup saudara, dia perlengkapi hidup saudara. Amin saudara. Jadi waktu saudara melayani, saudara bergerak dalam pelayanan saudara dan saudara merasa waktu saudara melayani, karunia saudara mulai mengalir, mulai keluar, terus pakai itu. Tapi kalau saudara merasa, kayaknya ini tidak bergerak ini karunianya. Nah di dalam gereja inilah kita mulai latihan pelayanan. Amin saudara. Bukan berarti di luar tidak bisa pelayanan, bisa. Tapi saudara dalam satu tubuh Kristus, dalam satu wadah gereja, latihan pakai itu untuk melayani. Ya kan? Bisa dipakai, karunia itu mulai keluar, mulai muncul. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, itu bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Next. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tadi saya bilang bahwa karunia dan talenta itu beda. Tapi karunia dan talenta itu bisa di jalan bersama-sama. Contoh gini, ada seorang yang punya talenta menyanyi, suaranya bagus. Wah, ya kan? Waktu dia nyanyi bagus. Tapi itu bisa digandeng dengan karunia yang Tuhan berikan. Tuhan kasih dia karunia untuk bisa bernubuat mungkin. Ya, saudara pakai karunia itu waktu menyanyi saudara. Apa yang keluar dari hidup saudara itu bisa membangun orang banyak. Itu namanya talenta bergerak bersama dengan karunia. Ya. Tarian, ya kan? Melalui tarian itu bisa menguatkan orang. Tuhan bisa pakai. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini yang saya bilang bahwa Roh Kudus itu membaptis kita pada waktu kita percaya Yesus, kita dimasukkan dalam anggota tubuh Kristus. Ya, satu tubuh, satu roh. Ayat 14. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota tapi dari banyak anggota. Andai kata kaki berkata, aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jadi Paulus ini sedang menjelaskan di jemaat di Korintus, mereka itu bergerak dalam karunia-karunia roh, tapi terjadi perpecahan. Perpecahan karena apa? Karena mereka iri satu dengan yang lainnya. Paulus jelaskan, karunia-karunia ini semua dari Tuhan. Karena Tuhan yang kasih buat hidup kalian. Tapi kalian tidak boleh saling iri, karena kalian adalah satu tubuh. Dan tubuh itu saling memperlengkapi. Nah, dikatakan mata tidak mungkin berkata pada telinga, tidak perlu mata. Mata tidak mungkin menggantikan telinga, telinga tidak mungkin menggantikan mata. Betul ya saudara? Kaki tidak bisa menggantikan tangan, sekalipun dipaksa mungkin bisa. Ada orang yang tidak punya kaki, dia berjalan pakai tangannya, mungkin bisa, tapi tidak maksimal. Kaki menjalankan tugas sebagai kaki, tangan sebagai tangan, mata sebagai mata. Ya, dan semua punya fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga tidak perlu ada saling iri dan tidak aman di dalamnya. Kalau kita tahu panggilan kita, kalau kita tahu siapa yang pilih kita, kalau kita tahu siapa yang kasih kita karunia, kita tidak perlu merasa tidak aman dalam hidup ini.
Amin. Karena Tuhan yang panggil kita adalah Tuhan yang setia. Next. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Garis bawah itu. Seperti yang dikehendakinya. Ya. Terus, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Next. Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata pada tangan, aku tidak butuh engkau. Kepala tidak berkata pada kaki, aku tidak butuh engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Next, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Oke. Nah, ini supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Inilah Paulus bicara tentang ya karunia-karunia dalam tubuh Kristus sehingga tidak terjadi perpecahan. Nah, saya ingin bawa kita ke 1 Korintus pasal 14. Kita akan masuk dalam ada 2 karunia yang itu bukan hanya ditujukan buat sebagian orang, tapi kepada setiap kita orang percaya, Saudara. Dan saya akan bahas ini lebih dalam di akhir daripada khotbah ini, Saudara. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 14. Kejarlah kasih itu. Saudara, kasih itu bukan karunia. Ya, kasih itu bukan karunia roh, kasih itu buah roh. Betul ya, Saudara? Saudara lihat 1 Korintus 12 bicara tentang karunia-karunia roh, 1 Korintus 13 bicara tentang kasih. 1 Korintus 14 Paulus kembali lagi bicara tentang karunia roh, tapi cuma 2 yang dibahas ini. Ya, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Usahakanlah itu bukan berarti tadinya tidak ada kemudian diusahakan jadi ada. Bukan, Saudara. Diusahakan itu artinya menyadari bahwa Tuhan itu sudah kasih buat hidup kita. Kita mesti sadar nih hidup kita ini ada karunia. Kita bukan sembarangan Tuhan ciptakan kita lahir baru kemudian dia tidak kasih kita karunia. Karunia itu tidak mungkin Tuhan ambil kembali, namanya juga karunia. Tapi bisa kita tidak sadari dalam hidup ini kalau kita tidak pergunakan, Saudara. Kalau kita tidak bergerak dalamnya, karunia itu sepertinya tidak nampak, Saudara. Ya, makanya dikatakan usahakanlah, tapi terutama karunia untuk bernubuat. Nah, Saudara, ini yang saya katakan, karunia bernubuat itu bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk semua orang percaya. Karena semua kita bisa menguatkan saudara seiman kita dengan kata-kata firman. Amin, Saudara. Ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Ya. Next. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, nah ini mulai ada karunia satu lagi, berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Nah, ini Paulus mulai sampaikan tentang karunia bahasa roh yang berbeda dengan karunia yang ada sebelumnya. Kalau karunia bahasa roh yang sebelumnya itu Tuhan berkata-kata kepada manusia, ya, sehingga bahasa roh itu harus diterjemahkan sehingga membangun jemaat, membangun orang yang mendengarnya. Tapi karunia di sini adalah dia yang bicara dengan Allah. Dia yang berdoa dengan Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh Roh Kudus ia mengucapkan apa? Hal-hal yang rahasia. Artinya dia sendiri tidak tahu nih apa yang dia doakan. Karena rahasia kan? Tidak ada yang tahu, dia sendiri tidak tahu. Ya, kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak tahu apa sebenarnya yang harus dia doakan dengan sempurna. Dan Paulus tulis itu dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Coba kita baca. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh Kudus membantu kita. Dalam apa? Kelemahan kita. Kelemahan kita dalam hal apa ini, Saudara? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus, loh ini kok aneh. Kalau Saudara disuruh doa, tahu tidak doa? Tahu dong, masa kita tidak tahu doa? Doa makan, doa mau tidur. Kenapa tidak tahu berdoa? Saudara, maksudnya gini, Saudara. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana harus berdoa karena kita tidak tahu apa yang mesti didoakan. Kadang-kadang kita mungkin sudah terlalu banyak pergumulan, sampai kita tidak tahu harus doa apa lagi. Tahukah, Saudara, waktu Saudara dalam pergumulan yang berat, seringkali kita datang pada siapa?
pada gembala, hamba Tuhan, orang-orang yang kita anggap lebih rohani. Betul tidak saudara? Tolong doakan saya dong. Tolong doakan saya dong. Atau pada pendoa, tim doa. Karena kita pikir apa? Karena kita pikir bahwa orang-orang yang lebih rohani itu, karena kalau dia berdoa, pasti doanya lebih manjur. Betul tidak saudara? Wah, kalau gembala saya doakan pasti aman. Atau pendoa saya doakan pasti aman. Saudara tahukah saudara? Kalau kita bisa taruh pada manusia seperti itu, ya itu tidak ada yang salah. Saudara bisa minta dukungan doa pada teman-teman, pada rekan-rekan kita, saudara dalam pergumulan, tolong doakan saya dong. Nah, itu normal. Tapi saya mau bilang sama saudara, ada pendoa yang lebih hebat dari siapapun juga yang ada dalam hidup saudara. Kalau hamba Tuhan, gembala, ataupun pendoa, dia tidak mungkin tahu semua dalam hidup saudara. Dia tidak tahu hidup saudara sampai detail saudara. Dia tidak tahu seluruh pergumulan hidup saudara. Mungkin dia hanya tahu sebagian yang Tuhan kasih. Tapi dia tidak tahu seluruhnya. Bahkan saudara mungkin sudah lupa seluruh hidup saudara. Kadang-kadang kita bisa lupa saudara. Ya, secara detail hidup kita sendiri. Karena kita tidak mungkin bisa ingat hidup kita semua. Tapi ada seorang pribadi, dan ini pribadi penolong, namanya Roh Kudus, yang Tuhan taruh tinggal dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, dia akan menolong kita waktu kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Artinya apa? Dia akan berdoa bagi kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin saudara. Dan keluhan-keluhan tidak terucapkan itu apa? Dengan bahasa roh saudara. Saudara tidak tahu bagaimana harus berdoa. Saudara hanya berdoa dalam bahasa roh. Saudara tidak mengerti apa yang saudara doakan. Tapi Roh Kudus dia sedang berdoa kepada Allah. Dia tahu apa yang ada dalam hidup saudara. Dia tahu semuanya. Dan dia sampaikan itu, dia doakan itu. Ya, makanya makanya bahasa roh itu bukan hanya saudara pakai di gereja waktu saudara menyembah Tuhan. Memang pengucapan syukur dengan bahasa roh, Rasul Paulus bilang itu sangat baik. Tapi saudara pakai ini dalam kehidupan saudara sehari-hari. Waktu saudara tidak tahu bagaimana harus berdoa. Waktu saudara sedang mengalami masalah yang berat. Waktu saudara bingung harus doa apa. Tapi bahasa roh itu saudara mesti minta dari Tuhan pertama. Bukan bahasa roh ini kita pelajari, oh itu pendeta ngomong seperti itu saya ikut. Bukan saudara. Saudara harus minta dari Tuhan. Amin saudara. Saya saksikan, kenapa saya bilang ini, karena saya juga ngalamin. Saya ngalamin waktu saya lahir baru, saya belum dapat bahasa roh. Tapi kemudian ada masa di mana saya minta dari Tuhan. Kurang lebih berapa bulan setelah saya lahir baru, saya doa, saya minta. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita minta sesuatu yang baik sama Bapa, tidak mungkin dia kasih yang jelek, betul? Kalau kita minta roti, tidak mungkin dikasih ular. Kalau kita minta apa lagi? Tidak mungkin dikasih kalajengking, betul ya saudara? Kalau kita minta Roh Kudus, tidak mungkin dikasih roh yang lain. Kuncinya apa? Minta, buka hati kita. Buka hati kita dan biarkan Roh Kudus itu taruh perkataan itu dan saudara mulai berkata-kata. Ya, dan saudara bisa kendalikan, saudara tidak di luar kendali. Bedanya Roh Kudus dengan roh iblis. Kalau roh iblis itu menguasai saudara, dia akan ikat saudara, dia akan kuasai, dia rasuk saudara, sehingga orang itu tidak bisa lakukan apa-apa. Roh Kudus, saudara bisa tetap dalam keadaan tenang, damai, sejahtera. Ada butuh kerjasama dari kita. Ya, dan saya dapatkan bukan ketika ibadah di gereja seperti ini, tapi waktu ada pertemuan kecil, waktu itu ada pertemuan PAW, dan waktu itu kita sedang dengar sharing, dan kemudian waktu penyembahan tiba-tiba saudara, lidah saya ini seperti diputar saudara, dan mulai berkata-kata. Tapi kita mesti minta sama Tuhan, amin saudara. Dan ini karunia yang Tuhan kasih buat semua orang percaya. Saya akan tunjukkan, karena ini tidak harus diterjemahkan. Karena ini doa rahasia. Roh Kudus yang berdoa berganti saudara kepada Tuhan. Amin. Saudara tidak tahu harus berdoa bagaimana. Ya, Roma 8 tadi bilang, dan ia berdoa dan keluhan-keluhan tidak terucapkan, ayat 27,
Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Saudara dan saya. Ya. Dan Allah, next ayat 28 baru ada Allah ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebenarnya kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Baru ada ayat itu, saudara berdoa ya, bahasa roh ya kan. Nah Tuhan mulai bisa pakai situasi, keadaan yang ada, semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ada masa-masa saudara mau berdoa, doa apa ya? Saya bingung. Ya sudah, bahasa roh saja. Oh saudara bahasa roh, roh saudara yang berdoa. Bukan roh saudara, Roh Kudus berdoa untuk saudara. Amin saudara. Roh Kudus, kalau saudara tahu Roh Kudus berdoa buat saudara, itu pendoa yang paling hebat. Bukan pendoa yang lain yang berdoa buat saudara. Dia sendiri yang berdoa untuk kita. Amin. Kita kembali 1 Korintus pasal 14. Wah, waktunya cepat sekali. Saya akan jelaskan tentang membangun diri sendiri. Ayat 1 Korintus 14 kita kembali. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata pada manusia, tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang ngerti bahasanya, oleh Roh Kudus ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 3. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia, ia membangun, menasihati, dan makanya bernubuat ini setiap kita bisa. Ya, membangun, menasihati, dan menghibur. Ya. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh apa? Ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah kata membangun dirinya sendiri, ya coba tampilkan dalam bahasa aslinya. Saya klik di dalam Strong, itu kata membangun di situ adalah oikodomeo. Katakan oikodomeo. Oikodomeo, oiko itu adalah rumah. Ya, maka ada oikos itu rumah. Domeo itu adalah membangun rumah. Ya, katanya adalah to be a house builder, membangun rumah. Ya, membangun rumah jadi dari dua kata, oiko dan domeo. Oiko itu adalah membangun rumah. Oiko adalah rumah, oikos. Domeo adalah membangun. Nah, saudara tahu rumah ini bicara tentang siapa? Saudara adalah rumah Roh Kudus, betul? Tahukah saudara, yang menjadi tempat tinggal Roh Kudus itu roh saudara atau tubuh saudara? Firman Tuhan berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah tempat kediaman Roh Kudus? Jadi saudara tahu, coba tampilkan gambarnya ini. Saya coba gambar oret-oret ini saudara. Manusia itu terdiri dari 3, ya secara umum. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu casing hidup kita yang kita lihat hari ini. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Betul? Ada yang ya macam-macam lah, inilah tubuh kita. Ya. Tapi, nah inilah, ada jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, akal budi, itu di jiwa semua. Saudara bisa belajar karena saudara punya jiwa, punya akal budi. Saudara bisa punya perasaan, ada senang, ada perasaan sedih, itu di perasaan, itu di jiwa. Ya, pikiran, perasaan, kehendak, saudara bisa punya kehendak, itu jiwa juga saudara. Makanya Tuhan itu install manusia dengan namanya jiwa. Tapi ada satu bagian lagi, namanya roh. Nah di roh inilah saudara dilahir barukan kembali. Roh ini saudara yang dipindahkan dari Adam, dan saudara hari ini ada dalam Kristus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Memang Roh Kudus itu memeteraikan saudara di roh. Makanya saudara, sepertiga bagian hidup saudara dan saya, waktu kita percaya pada Kristus itu sudah sempurna. Itu guarantee, jaminan. Itu jaminannya. Makanya Yohanes berkata, barang siapa yang lahir dari Allah, dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Siapa yang tidak dapat berbuat dosa? Roh saudara. Karena roh kita sempurna bersama Roh Kudus. Tapi saudara, Roh Kudus itu bukan hanya mau tinggal di roh kita. Dia mau masuk sampai jiwa kita.
bahkan dia mau sampai ke tubuh kita. Ya, karena apa? Karena kalau jiwa saudara terganggu, tubuh saudara akan terganggu. Betul ya saudara? Kalau jiwa saudara, jiwa ini peperangannya di jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, disitulah medan pertempurannya. Saudara ngalamin panah api, saudara ngalamin stres, saudara sakit jiwa, itu di jiwa saudara. Saudara ngalamin sedih, itu di jiwa semua. Kalau jiwa saudara terganggu, maka tubuh saudara akan terganggu. Tiba-tiba mulai lambung sakit, kepala sakit, ya kan? Dari jiwa dulu. Makanya Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, dia bukan hanya mau dipenuhi, artinya dia juga mau kuasai jiwa saudara, dan dia juga mau sampai berpengaruh dalam tubuh saudara. Makanya waktu dikatakan, waktu seseorang berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri, coba perhatikan. Kembalikan ke ayatnya. Barang siapa, ayat 4 tadi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun apa? Tidak dikatakan dia membangun rohnya loh saudara. Rohnya udah sempurna. Dia membangun dirinya sendiri. Berarti keseluruhan dirinya, tubuh jiwa roh itu akan terbangun. Akan terbangun waktu dia berbahasa roh. Akan ada sesuatu yang dibangun. Ada sesuatu yang dibangun waktu dia berbahasa roh. Jiwanya terbangun dan akan berdampak pada tubuhnya. Amin saudara. Amin. Akan berdampak pada jiwanya. Ya, makanya waktu saudara berbahasa roh, itu akan buat jiwa saudara akan mengalami sebuah damai sejahtera. Saya akan tunjukkan ayatnya. Kalau saudara lihat di ayat 21, coba kita lihat 1 Korintus 14 ayat 21. Paulus katakan ini saudara. Tampilkan. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan bicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Dalam hukum Taurat tertulis orang-orang yang punya bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing. Saudara, ini dia kutip dari mana? Paulus kutip dari mana saudara? Orang-orang punya bahasa lain, orang-orang asing. Di dalam Yesaya 28 ayat 11, coba kita buka. Yesaya 28 ayat 11, sungguh oleh orang-orang yang berlogat apa? Ganjil. Oleh orang-orang yang berbahasa asing akan bicara kepada bangsa ini. Apa yang dikatakan? Next. Dia yang telah berfirman pada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau. Saya lihat ada kata perhentian. 2 kali dikatakan perhentian. Kemudian dikatakan peristirahatan. Saya tahu kata peristirahatan di sini. Ini adalah kata yang sama dengan apa yang ditulis janji Tuhan buat orang Israel masuk dalam tanah perjanjian. Kalau saudara baca di Ibrani pasal 4, firman Tuhan berkata, akan ada satu tempat peristirahatan yang orang Israel belum sempat masuk di dalamnya. Bukan tanah perjanjian secara fisik. Tapi tempat peristirahatan itu adalah bicara tentang apa? Karya Kristus. Ada 1 hari peristirahatan lagi. Itulah yang sedang kita khotbahkan di tempat ini, namanya rest. Kenapa kita bisa rest? Rest itu bukan berarti saudara do nothing. Rest itu bukan berarti saudara malas-malasan tidur di rumah. Aduh, saya kan Pak Pendeta bilang saya mesti rest, ya sudah rest terus di rumah. Tidur terus. Nanti tiba-tiba berkat jatuh dari langit. Tidak saudara. Di tempat ini tidak boleh ada yang malas-malasan. Amin saudara. Kita harus rajin. Kita harus giat. Rest itu bukan di luar. Rest itu di dalam jiwa kita. Sekalipun saudara sibuk, sekalipun saudara banyak kegiatan. Tapi dalam hati jiwa saudara ada sebuah damai sejahtera. Karena apa? Saudara tahu, saudara punya Tuhan yang sudah bayar segala sesuatu buat hidup saudara. Dan dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dan dia selalu menyertai hidup saudara. Amin saudara. Itulah rest. Nah saudara tahu, apa konteksnya dengan bahasa roh? Bahasa-bahasa yang ganjil. Firman Tuhan berkata, orang-orang itu berlogat asing. Berbahasa-bahasa yang lain. Dan bicara perhentian, peristirahatan. Maksudnya gini saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini kita menjalani hidup. Kita udah berusaha rest. Kita udah berusaha damai. Tapi
sepertinya hati kita tidak bisa damai. Banyak tantangan, banyak situasi yang masuk, banyak keadaan yang buat kita jadi lemah. Nah saat itulah saudara pakai bahasa roh. Saudara berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh itu membuat saudara bisa masuk ke dalam tempat peristirahatan Tuhan. Hati saudara bisa mengalami damai sejahtera. Hati saudara mengalami damai sejahtera, ada peace. Ya, saya praktekkan ini dalam kerja juga, dalam situasi-situasi. Kadang-kadang saya tidak tahu mesti ngomong apa ya. Bicara bahasa roh, apa yang Tuhan saya kasih, saya udah pernah ngalamin nih, saya pakai itu. Kiralama syandara lamar. Kadang-kadang tidak harus kita teriak-teriak, bahasa roh tidak harus teriak-teriak, orang bisa pikir saudara orang gila. Saudara mungkin di rumah sambil saudara yang ibu-ibu masak, saudara bisa pakai itu. Ya, hagah. Saudara, hagah itu artinya apa? Bergumam. Tapi saudara pakai itu. Kiralama syandara lamar. Nah waktu saudara pakai itu seperti merefresh. Saudara masuk dalam tempat peristirahatan Tuhan, ada damai sejahtera. Dan kalau saudara ngalamin peace dari Tuhan, bukan peace dari dunia. Peace dari dunia, saudara bisa dapatkan dengan jalan-jalan, dapat hadiah, dapat ini. Tapi itu peace yang lain. Peace dari Tuhan itu dari dalam. Kalau Tuhan kasih saudara peace, dan itu akan berdampak bukan hanya pada jiwa saudara, tapi sampai ke tubuh saudara. Amin. Makanya dikatakan barang siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun rumahnya. Dia membangun dirinya. Dia oikodomio. Dia membangun dirinya. Bukan cuma bangun rohnya. Rohnya tidak perlu dibangun. Rohnya sudah sempurna. Dia bangun jiwanya. Jiwanya ada damai sejahtera. Jiwanya ada peace. Dan itu berdampak kepada tubuhnya. Amin saudara. Ya. Nah makanya kita tinggal minta dari Tuhan. Kita tinggal minta dari Tuhan. Saya kasih satu ayat yang terakhir saudara. Karena waktu kita hampir habis. Efesus pasal 6. Saudara ini bicara tentang perlengkapan senjata rohani. Kalau saudara baca ya. Ada ikat pinggang kebenaran. Paulus berkata ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Dan ayat 17 dikatakan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu apa? Helm. Helm. Keselamatan, ini fungsinya apa? Untuk menghindari kalau ada panah api, tidak kena kepala. Ya kan? Orang perang zaman dulu pakai panah api, pakai pedang. Waktu pedang ada teropong, ada ketopong, aman. Bagi kita hari ini arti rohaninya apa? Panah api si iblis. Panah api iblis itu apa? Buat saudara takut, buat saudara khawatir, buat saudara meragukan Tuhan dalam hidup saudara. Buat saudara mulai cemas akan hidup saudara, itu ketopong. Nah caranya bagaimana saudara bisa dapatkan ketopong itu? Firman Tuhan bilang ini, saudara terima ketopong dan apa? Pedang roh itu apa? Firman Allah. Bukan sekadar firman yang mati, tapi firman yang hidup. Ya, firman Allah itu artinya rema. Bukan sekadar firman yang tertulis, logos. Kita bisa baca firman yang tertulis, tapi kita perlu rema. Rema itu yang membangkitkan hidup saudara. Kalau saudara dengar firman, tiba-tiba firman itu bicara kuat sama hidup saudara. Oh saudara baca Alkitab, tiba-tiba ayat itu sepertinya lompat dalam hidup saudara. Nah, menurut konteks ayat ini dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh firman rema. Ayat 18 melalui apa? Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan tiap waktu untuk segala orang kudus. Bahasa Indonesia kurang jelas saudara. Waktu saya buka di terjemahan lain, yang literal translation, coba kita buka. Yang literal translation, ini menarik saudara. Coba tampilkan. Nah, ayat 17 dulu. Ayat 17. And the helmet of the salvation receive, and the sword of the spirit, pedang roh, which is the saying of God, perkataan-perkataan Allah. Ayat 18. True. True itu apa saudara? Melewati, melalui. Ya, bahasa aslinya dia. Jadi, bagaimana kita terima ketopong keselamatan? Bagaimana kita dapatkan pedang roh atau rema itu? True. Melalui. Through all prayer, dengan segala doa dan supplication, praying at all times in the spirit. Kalau Paulus berkata berdoa dalam roh, itu konteksnya adalah berdoa dalam bahasa roh. Jadi sebenarnya di dalam ayat ini Paulus sedang berkata, kalau saudara mau terus dapatkan ketopong keselamatan, pikiran saudara terus, ini bicara tentang apa? Jiwa saudara, peperangan di jiwa.
Bagaimana panah api tidak bisa tembus dalam hidup saudara? Bagaimana saudara bisa dapatkan rema? Waktu saudara berdoa dalam bahasa roh. Dan saya praktekkan ini saudara. Kadang-kadang kalau saya belajar, saya tidak dapatkan apa-apa saudara. Seperti buntu. Aduh Tuhan, saya tidak tahu mau ngomong apa. Saya tidak rasa mau ngomong apa. Saya tidak dapat rema. Kalau saya tidak dapat rema, saya tidak mau ngomong Tuhan. Saya tidak bisa ngomong kalau saya tidak dapat rema. Kemudian saya mulai berdoa bahasa roh. Berdoa bahasa roh. Tiba-tiba muncul. Apa yang mulai gelap itu mulai jadi terang. Saya mulai praktekkan. Ya, waktu jalan buntu, mulai bahasa roh, tiba-tiba ada rema yang Tuhan kasih. Saudara, ini juga bisa saudara praktekkan dalam hidup kita. Karena ini bukan hanya buat sebagian orang. Kalau saudara baca, Paulus berkata, aku mau sekalian semua berbicara dalam bahasa roh. Coba tampilkan. Kita akan selesai di 1 Korintus 14. Terakhir ini saudara, waktu kita tidak cukup. 1 Korintus 14, kita kembali dari ayat yang berapa? Ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua apa? Artinya bahasa roh ini bukan buat sebagian orang. Bahasa roh untuk membangun diri sendiri, itu untuk semua orang percaya. Amin saudara. Saudara bilang, saya belum dapat. Jangan saudara tertuduh. Jangan saudara merasa bahwa Tuhan tidak pernah kasih sama saudara. Saudara tinggal datang sama Tuhan minta. Kapan saudara bisa dapatkan? Minta saja sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, minta sama Dia. Amin saudara. Ini untuk membangun diri saudara. Ini bukan untuk membangun jemaat. Ini untuk membangun diri saudara. Waktu saudara dibangun diri saudara. Dibangun roh, dibangun jiwa saudara. Tubuh saudara juga akan mengalaminya. Saudara kuat. Saudara bisa melayani, saudara bisa bergerak dalam karunia-karunia yang lain. Amin saudara.